سادتنا الشهودية خصوصا عند السيد الحاضر الولي الكبير المرشد الكامل العارف بالله مولانا الشيخ محمد الدين الكردي حفظه الله تعالى. من الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا وأستاذ وأساتذتنا لهم منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر هذا المجلس يا الله يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا يا الله. اللهم اشرح صدورنا يا الله. اللهم اشرح صدورنا يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم سهل كل عمرنا يا الله. اللهم سهل يا مسهل سهل يا مسبب سبب يا مسبب الأسباب سبب يا الله يا مسبب الأسباب سبب يا الله يا مسبب الأسباب سبب يا الله سبب يا الله ببركة سورة الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat beriring salam marilah bersama-sama kita hantarkan keharibaan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga al-sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam pengajian Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesekian kalinya. Pada malam ini kita akan membahas tentang ta'addud turuq, yaitu jalan menuju Allah itu berbagai tariqah. Babun fi anna tariqallahi yushabbihu ad-da'iratu wa anna al-masalika wa in ta'addadat fa innaha tawassalu ila markaziha. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
jalan menuju Allah itu banyak, jalan menuju Allah itu berbilang. Namun walaupun banyak, walaupun berbilang, yang tujuannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'addadat fa innaha tawassalu ila markaziha. Jadi tarekah itu ibaratnya, kalau seandainya kita mengibaratkan seperti Ka'bah Baitullah yang semua orang menuju ke sana dengan berbagai fasilitas yang ada. Ada yang menggunakan pesawat terbang, ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan kereta, ada yang menggunakan kapal laut, yang tujuannya adalah Ka'bah Baitullah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Allah itu banyak. Masalik, berbagai macam jalan yang tujuannya mereka adalah satu, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wal kullu yuwassilu ila Allah, yang kesemua jalan itu, yang kesemua tarekah itu menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada yang menemani supaya kita tidak tersendiri, tersesat dalam perjalanannya. Wat tariqu ila Allah la budda fihi min syaikhin, dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu mesti memiliki syekh, mesti memiliki guru yang ia menunjuki agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda yata'addabal muridu ma'a syaikhihi, maka wajib kepada murid untuk beradab kepada gurunya. Wajib kepada murid ketika ia mencari, ketika ia menjadikan seseorang muridnya, maka wajib bagi dirinya beradab dengan gurunya. Wa kullu syaikhin lahu tariqah fi tarbiyah, dan bermula setiap guru itu memiliki metode dalam mendidik muridnya. Jadi antara satu guru dengan guru yang lainnya berbeda dalam mendidik muridnya. Disebabkan karena tadi masalik, jalan menuju Allah berbeda, maka jalan mendidik juga berbeda. Metode mendidik juga berbeda, disebabkan karena banyak jalannya. Hadhihi tariqatu qad tata'awwama ma'al murid fayanjazibu ilaihi, maka seolah-olah tarekah ini, murid dengan mursyid itu sejodoh, berjodoh, kita katakan murid dengan mursyid itu jodoh. Ketika muridnya jodoh, mursyidnya jodoh, maka hasillah jazbah pada muridnya. Ketika murid berjodoh dengan gurunya dan gurunya berjodoh dengan muridnya, maka hasillah jazbah pada muridnya. Makna jazbah keterpautan hati pada Allah. Mana jazbah? Keterpautan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala melebihi keterpautan pada selainnya Allah. Mana jazbah? Makna jazbah, keterpautan hati kepada Allah melebihi daripada keterpautan hatinya pada selain Allah. Ketika seseorang murid mendapati rasa seperti ini, maka itu adalah mursyidnya. Dan kalau ingin lebih dekat dengan Allah dan cepat sampainya, janganlah berpaling darinya, karena itu jodoh baginya, menghasilkan jazbah. Makna jazbah, terpaut hati pada Allah. Makna jazbah, terdapat kelezatan ketika ia berzikir
terdapat kelezatan dia berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum ia berjumpa dengan gurunya dia tidak memiliki rasa itu. Namun ketika ia berjumpa dengan gurunya, dididik oleh gurunya, kemudian muncullah jazbah itu, maka ia berjodoh dengan gurunya dan gurunya berjodoh dengan dirinya. Maka ia wajib beradab dengannya. Wa yaslaku ala yadayhi, dan ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya. Wa yataraqqa kulla yawmin, dan ia akan merasakan perubahan-perubahan dalam setiap detik dan waktu. Perubahan dari rasanya, perubahan dari zikirnya, perubahan dari perjalanannya. Maka ketika ia mendapati hal seperti itu, maka itu adalah jodoh bagi dirinya, dan maka dia itu adalah jodoh dengan gurunya, dan gurunya berjodoh dengan dirinya. Ada perubahan sikap, ada perubahan mental, ada perubahan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Itu tandanya bahwa guru yang dia kasatkan dalam hati untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah benar-benar guru bagi dirinya. Kenapa itu benar-benar guru? Yatahawwalu al-hal. Ada perubahan-perubahan rasa, ada perubahan-perubahan sikap, yang ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan ia mendapati jazbah. Makna jazbah, keterpautan hati pada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada keterpautan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu hadzal injazab ayat alama al-insan kulla yawmin adaban jadidan ma'allah. Ketika ia mendapati rasa ini, maka hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari akan bertambah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga sikapnya dengan Allah, dalam menjaga perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memiliki rasa seperti ini, maka yakinlah ia berjodoh dengan gurunya, dan gurunya berjodoh dengan dirinya. Yang bagi, maka sepatutnya ia tidak pernah meninggalkan gurunya yang telah Allah mempertemukan dengan dirinya. Fahuwa yasirun fi hadzal tariq wa yazdadu adaban ma'allah. Makna dalil bahwa itu adalah mursyidnya, ia bertambah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil bahwa gurunya itu adalah jodoh bagi dirinya, dan dirinya adalah jodoh bagi gurunya. Fayazdadu adaban ma'allah. Makna fayazdadu adaban ma'allah, dia akan bersikap baik dalam menerima perintah Allah, dia akan bersikap baik dalam meninggalkan larangan Allah, dan dia akan bersikap baik dalam apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Itu adalah dalil bahwa ia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fal miqyas wal mi'yar alladhi bihi at-taqwim huwa al-adab ma'allah. Maka dalil bahwa ia dapat kita jadikan mursyid atau dapat kita jadikan guru ketika kita berjumpa dengan dirinya, ketika kita duduk dalam majelisnya, maka bertambah beradab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil bahwa ia menjadi mursyid, bahwa ia menjadi guru bagi kita, disebabkan karena wasilahnya kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Makna beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar terhadap apa yang telah ditakdirkannya dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
فإن كان هذا الطريق يجعل الإنسان مؤدبا مع ربه ويزداد كل يوم في ذلك الأدب ويترقى ويجد قلبه فإن هذا الطريق هو الطريق الصحيح. Ketika seseorang mendapati ia bertambah beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, maka jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan yang benar. Ketika ia berjalan dengan gurunya, bertambah ibadatnya, bertambah ubudiahnya kepada Allah, meninggalkan larangan Allah zahiran wa batinah, melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinah, itu adalah dalil yang sahih bahwa itu adalah perjalanan menuju Allah yang benar. Wa hadza syaikhu huwa syaikhuhu, dan mursyidnya itu adalah mursyid baginya. Amma idza kana la yataharraku wa la yataqaddamu wa la ya'tabiru, akan tetapi ketika ia tidak memperoleh apapun, tidak memperoleh jazbah, tidak memperoleh perubahan-perubahan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya mungkin makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah gurunya dan itu bukanlah jodohnya. Ia bukan jodoh bagi gurunya dan gurunya bukan jodoh untuknya. Allah dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Anna rizqa dzalika murid laisa 'inda dzalika syai'. Kalau seandainya bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala, pemberian kelezatan itu kita tamsilkan rizki, maka sesungguhnya rizki murid itu tidak berada pada syekh itu, pada dirinya. Dan kalau seandainya kita misalkan murid itu adalah rizki bagi syekhnya, maka murid itu bukanlah rizki bagi gurunya. Kalau seandainya kita tamsilkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita tamsilkan sebagai rizki, kita tamsilkan sebagai rizki, maka murid tidak akan mendapat rizki pada gurunya dan gurunya bukan rizki dari muridnya. Walidzalika inna insarafa min tilka tariqati wa ba'dhan tariqatil ukhra fala budda ayatimma dzalika bi ghayatil adab. Kalau seandainya kita ingin berpindah pada mursyid yang lain disebabkan karena tidak mendapat apapun dari sisinya, setelah kita berjalan dengan dirinya kita tidak mendapatkan kelezatan apapun, tidak mendapatkan perubahan apapun karakter untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita ingin mencari guru yang lain, maka kita berpindah darinya, maka harus berpindah dengan penuh dengan adab, dengan penuh hormat, bukan disebabkan karena ketika tidak mendapati rizki di sisinya, tidak mendapati jazbah pada dirinya, mursyid itu rendah keadaannya, tapi kita tetap memuliakannya. Tidak boleh menganggap dia itu lemah, tidak boleh dia menganggap mereka itu rendah disebabkan kita tidak mendapati apapun di sisi mereka ketika kita berjalan menuju Allah bersama mereka. Oleh karena itu maka dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala la budda min syaikh, maka wajib memiliki syekh yang mengajari kita. Dan dalil sesungguhnya itu syekh baik untuk kita, dalilnya mana? Munculnya jazbah. Makna jazbah ketertarikan hati pada Allah melebihi ketertarikan hati pada selain Allah. Munculnya rasa rindu melebihi daripada rindu pada selain Allah. Munculnya rasa rindu pada Nabi, munculnya rasa
rasa rindu untuk berubudiah kepada Allah, maka itu dalil jazbah. Kalau kita dapati ini, maka itu adalah mursyid bagi kita, maka itu adalah guru bagi kita. Janganlah berpaling daripada dirinya. Kalau sebaliknya, setelah kita berjalan bersama mereka, duduk dalam majelis mereka, berzikir bersama mereka, tidak mendapati apapun, tidak ada perubahan apapun, maka itu tidak dapat dijadikan mursyid, karena dia bukan jodoh kita dan kita bukan jodoh mereka. Ketika ingin berpaling dari mereka, maka berpalinglah dengan baik, berpalinglah dengan lembut, berpalinglah dengan penuh kehormatan. Dan menghormatinya dan memuliakannya. Wala yataharraku biqalbihi anhu, yakni la yaktabuhu biqalbihi. Jangan pernah kita memfitnahnya, jangan pernah kita hasud dengannya, baik dengan ucapan atau dengan hati. Karena sesungguhnya memfitnah itu ada dua, ada dengan hati, ada dengan ucapan. Jangan menghibahkan mereka, li'anna al-ghibata qad takunu bil lisani wa qad takunu bil qalbi. Jangan menghibahkan mereka baik dengan lisan maupun dengan hati. Ketika kita berpaling dari mereka, jangan menghibahkan mereka, baik dengan lisan kita atau dengan hati kita. Karena ghibah itu terbagi dua, ghibah dengan lisan dan ghibah dengan hati. Mana ghibah dengan lisan, mana ghibah dengan hati? Fal ihtiqaru wa ta'ali wa takabbur min ghibatil qalbi. Kita sombong, angkuh, ria, takabur, itu adalah dalil bagian daripada ghibah hati. Falaisa lisanu wahdah, maka ghibah itu bukan hanya milik lidah saja, hati juga bisa berghibah, bisa melakukan ghibah dengan kita buat ta'ali, kita merasa diri hayat beres ganyan pa ni niya matay kay diri adanya niya kemudian ghibah kunan ghibah nanti, jadi ghibah karena babasa nanti ganyan pa ni hangata pakai kalau udah apa juga anak udah perlu dia. Apabila kalimat yang lagi dalam hati, maka yang kata ghibah, ghibah kamu, ghibah nanti, hanjuci. Apabila memang setelah kita berjalan dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rezeki apapun. Mana rezeki? Hana berumpuk waktu semayang macam lagi ke puasa macam lagi ke hati macam lagi ke dumpu macam lagi ke. Kalau saja itu hana masalah lagi hana, makanya kita minta kurai lagi. Waktu ketinggai kurainya penuh dengan adab, penuh dengan penghormatan, anjir taribah kurai baik dengan hati dan dengan babah. Karena apa? Karena rezekinya kalau kita bakatnya lagi apakah ikut lo? Kalau kita misalkan dengan rezeki, maka bakatnya kata kuat Allah kahek dari mangkoi anak itu upaya mungkin kita tahu. Namanya maya itu kita pada ini. Kadang menyapa lain, walau berjangkoi kanan,
Kadua dia. Yang kau kalau perut. Itu gimana? Dia tengok kalau lain lagi. Kerja anak kerja. Memadat tengok. Kadua koi. Penyenang kursi lagi ni nyampe pina. Anak apa pina? Itu yang minimal tu orang kenyang mentang kalau baik. Anak kerja. Anak apa tali kalau baik. Anak dua mentang. Apabila anda lagi ni maka baik kan baik. Irona pun kerja berapa anak banyak kerja anak minta yang kursi lagi pun. Cuma koi di urau. Urau malam waktu pujuk cuma koi. Ujung tu gebi mami tu. Padahal anak tua yang cuma koi yang gebi. Tapi nasi mursyid dulu kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, ni tukar kopi dia, kopi lagi. Nak pisang goreng, Nyantah beli. Minimal itu yang Bismillah Bapak Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Nyantah beli. Menyambut rupa yang lagi nyumpet boleh menjehek. Oleh karenanya, nak mursyid yang lagi nyumpet. Ya kan buka mengumpulkan. Mursyid yang lagi nyumpet tak duk mentang keaman. Hanya ketukar tertentu kita. Duk mentang. Tak kalah mati. Tak duk. Tak istighfar. Tak selawat. Tak duk dengan beliau. Tak istighfar mentang. Dalam majlis beliau. Wadah tawa pu wabih tu apa pun. Menyenang tu beb ni. Nyo hana payah kerja berat. Tapi beb hana kerja di sampai hana mayang le, bukan hana mayang, hana kurang dong mayang. Okey. Yang makanan pokok tetap. Payah minta kau ni pintar makanan pokok. Pakai mati bang musinyo, seneng hari-hari tu. Nah kita goreng, nah tiga ke bakso, nah tiga ke yang hana pala inna, ya mana? Kapan yo? Tegedi inna lagi nyo goreng tu pen ini. Pakai lagi kan karenanya rezeki ni dan rezeki goreng. Pakar rezeki drone rezeki kurang diurung lain dalam tentang mengkok lagi nya dan dikurapi dalam tentang orang lain ubina belum urung lain tentang mengkoknya dikurai dalam tentang dia tu tak badan menyebutkan wadah saja tak kurai dengan mengkok badan mengkok kopi yang dengan kudrat irada Allah Subhanahu Nyukudunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyom payah nabi ibadah, payah nabi kopi, dia buka kopi. Negara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hana rezeki nentu ina rezeki mulai putih na. Apa ya? Dia yang tak boleh ni. Kali tajak dengan gurau tu, kasih jum dulu. Kau lalak dia ni nak. Kau lalak gurau dia ni nak. Hana muri perubahan baru. Makanya pegang lem sana hana jodoh. Di murid hana jodoh dengan gure, di gure hana jodoh murid. Punya hana jodoh ni yang lagi penuh. Dua macam dua lapangan tapi dua pikiran dua lapangan. Allah 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 apabila mengkoknya berjinan rezeki Summa inna hunaka ma ya'khudhu tariqa tabarrukan wa hunaka ma ya'khudhu tariqa sulukan. Nanti ada juga sebagian orang mengambil tariqah itu sebagai tabarruk, mengambil barakah saja.
Ada juga orang yang mengambil tarekah itu sebagai suluk untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzi ya'khudhuhu tabarrukan falahu ay yata'addada masyayikhu. Adapun orang yang mengambil tarekah untuk tabarruk, maka banyak tarekatnya dan banyak gurunya. Ada hamba Allah mengambil tarekah itu untuk tabarrukan, mengambil berkah dari masyayikh sufiah, tarekat-tarekat tasawuf. Maka ketika mereka mengambil tarekah berbagai tarekah, maka memiliki berbagai fungsi. Faya'khudhu min hadha wa ya'khudhu min hadha wa ya'khudhu min hadha. Beliau mengambil inna baju, ide baju. Pada yang berimbah tarekat dan jauh 620. Berimbah tarekat dan ajarnya 20. Apabila nak 20 buah tarekat, kemudian kemudian tabarrukan. Walakin tariqas suluki yajibu an yakuna tariqan wahidah. Akan tetapi ketika kita ingin mengambil tarekat untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hanya satu tarekat. Tidak boleh berbilang tarekatnya. Fala budda fi suluki ma dama hadha huwa tariqus suluk alladhi sanasliquhu min ayyakuna shaykhan wahidan. Maka wajib bagi dirinya memiliki satu tarekat dan wajib juga satu guru. Tidak boleh dua guru. La nusyariku fi shaykhan akhar. Tidak boleh bermusyarikat pada perjalanan dengan guru yang lain. Disebabkan karena berbedanya rasa antara satu guru dengan guru yang lain. Kalau berbeda rasa antara satu guru dengan yang lain, maka rasa itu juga akan menular kepada muridnya. Antara guru yang satu dengan guru yang lain, rasanya berbeda. Lantas ibaratnya bagaimana kalau seorang yang sakit berkonsultasi dengan dokter, dengan dua dokter dalam satu penyakit. Dokter A mengatakan kanker, dokter B mengatakan lambung. Yang termak. Yang termak, lampu bukan ke. Yang umang tahu. Mursid umang, murid. Beda bukan mursid umang. Tapi nerjana bukan boleh muangkat. Sampai ada perasa apa tubuh dia. Cepat. Ada perasa apa tubuh lampu bukan ke ada. Sampai ada perasa apa nyatanya orang kita tahu. Kamu dah tahu. Kau pernah dengan habaunya. Cuma yang dah rumah ini. Ini kita yang dah rumah. Rencana ni jawab doktor semua. Wardrobe doktor. Kalian menyewa motor. Bantai kena, dumpu kena, tak boleh kerja Medan. Terus Medan tambah berdua doktor spesialis. Beda-beda spesialis. Kebuka kapal lambung. Nyok kalau boleh, kapal tu kanker dia boleh hormat. Kebuka tu bandua doktornya bangai. Bron cara. Bandua doktornya bangai. Pakai bangai kita jadi urutan nak kebuka kapal lambung. Kebuka kapal kanker. Ada ni cara kalau kebuka kapal ai bangai. Dengku yang pun dia gelo lambung. Dengku kedua, tentai raya baju, dia kanker. Yang tahu lah. Benar rencana bekas tanah doktor. Dalam penyakit ni lagi ni macam lagi ni, pulak yang penyakit ni, maka hanjir.
Benar rencana dan yang pegang menyebuah buah tarikat acok yang bure ye tu kadang beri siu ada anak biji punya lagi yang beri pakan susah tanya punya lagi yang beri susah yang menyepungo suami tanggung pungo maksudnya pungo bagai kau petanggung wadah terbuka belum sampai naburi itu semua, gede murah, gede, rendah dah dekat tu, rendah, hampir punya pegang yang belum semuanya murid kan, pegang yang boleh pegang mana, hebat macam aja alumni kan ada orang, oleh karenanya. في السلوك طريق السلوك أن يكون شيخا واحدا harus satu. Sedangkan turuk tabarukan boleh banyak selama dia mampu menjaga hatinya pada gurunya, selama dia mampu menjaga hatinya pada gurunya dan tidak berpaling pada guru yang lain. Karena ketika berpaling pada guru yang lain, maka maqtul barakah dari gurunya, maka tidak akan berhasil. Contoh, apabila tanya-tanya satu majelis, muncullah jazbah, keterkaitan hati pada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari sebelumnya. Kemudian hati mengatakan berpalinglah pada guru yang lain. Kemudian kita masuk majelis mereka, makmur. Kalau kita yang lihat saja kita yang tahu lagi tahu. Karena bukan korek, kata ide itu tahu. Kak kita saja ide itu tahu. Jadi, kamu hanya perlu lagi nak ide itu tahu. Upu yang membuat ide ini bukan takut dan kata ini. Bahkan karena yang merokok dalam kita sama, kecuali baru dia saja hanya merokok sapu ini. Dia apa orang? Yang baca. Hanya pada kata hidup pada bukti yang sapu anaknya gaji yang penting. Gaji kata. Cuman Gaji kata yang lain. gaji kata yang lain tapi ngampor mong betul. Biar bukannya orang ini kopi. Kahai dongku sapu anak pada anak pi anak tina baik dengan lisan ataupun dengan hati. Tapi apabila saja dalam majlis mursyid yang kami bila Allah badainan, yang kami bila Allah upinan, badan merek badan, berarti badan apa? Nemboi badannya memang lafadi sama, tapi beda-beda badan. Menyebadah pisang wak di Bandung, badah pisang bebong di Bandung, badah pisang ayam di Bandung, badah naibo sile yati lor di Bandung. Tetap badah kan? Naibo sile, naibo susu. Oleh karenanya apabila saja dalam majlisnya akan merupuk badah-badah lagi kan? Wadah merupuk yang lagi kan kena rencana kata yang bahkan nak merupuk badah yang mana? Yang dawalok ni. Karena badah yang drone masuk hantar apa ni orang tu? Drone ni nak lekor. Menya badah yang kemasuknya pisang goreng, kaibo kuya tu ni, Yesus, ibu susu, ibu keju. Badah tanya mandang badah beli yang badah. Lalu ni macam dawak, dawak kan? Kita tu tetap yang kadibo mixer, yang kadibo susu, kadibo keju, yang tetap bukan badah. Kibat badah tu yang bakurung dia, yang betul. Oleh kerana dalam berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mendapati mursyid yang Allah berikan jazbah itu juga ada derajatnya seperti tadi. Maka lazim malzum di situ, jangan berpaling pada yang lain. Karena kalau berpaling pada yang lain,
Kekurangnya badan perlu dia tadi. Ini apa dah? Sejak 3 tahun. Padahal kau dah sejak 3 tahun. Takut kau. Biko. Wadah tak balik kena harus balik. Tapi kita ini pura. Minum anak terjam ni. Kenya kata pegang tago mana? Oleh tak balik. Kali tak balik kita padu mudu. Kali tak balik. Duduk pun tak balik dalam majlis majlis. Haitem tak boleh. Anak rata puan nanti. Karena kagak. Tapi kan dia hanya cande majlisnya, bukan hanya terjam le gawai. Hai tentu ke hanya terjam le gawai. Ronu badan lain ke kena badan lain betul. Keempat, karena ada sebagian mursyid yang Allah berikan kepada mereka dengan kudrah irada Allah, jin lebih badan. Nah, ceritanya benar. Dan berdoa ya Allah nanti barakah ahlu majlis supaya mereka jazba ya Allah, supaya mereka merasakan nikmat dalam beribadah ya Allah, supaya mereka dekat denganmu ya Allah. Dengan doa-doa ini maka mengalir. Namun ketika mereka berpaling pada yang lain, ia berdoa kepada ya Allah, putuskan ya Allah. Maka inam hakku. Ketika putus kita kembali maka tidak dapat. Baru dapat taubat kembali. Makanya kalau ahlu majlis murid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada merasakan seperti itu, maka itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, barakah daripada masa ini. Kalau tidak ada, semoga Allah berikan. Kalau sudah tidak ada, wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam, itu pemberian Allah. Asy-syaikha sababun minal asbab. Gurumu, mursyidmu itu adalah sebab dari berbagai sebab pemberian Allah. Al-musabbib huwa Allah, at-ta'thir wa at-takhliq huwa Allah. Yang memberi bekas sesuatu dan menciptakan sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mursyid itu adalah sebab dari berbagai sebab. Oleh karenanya maka kita hanya berpegang kepada asbab, namun menyerahkannya semuanya kepada Allah. Berpegang kepada asbab min haitsu syariah, menyerahkan semuanya kepada Allah min haitsu haqiqah. Ibarat Ibrahim minta sedekah ke ketok pintu. Assalamualaikum. Menjawab orang rumah, nekun le rumah. Waalaikumsalam. Kemudian Nabi sedekah batu, menuju beri terlompat. Al-mu'ti wal mani' huwa Allah. Wa anna sahibal baiti sababun minal asbab. Adapun tuan rumah itu sebab dari berbagai asbab sehingga membuat bulan rumah. Al-mu'ti wal mani' huwa Allah. Oleh karena kita berpegang kepada mursyid min haitsu syariah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu haqiqah. Wa anna syaikha asbab sababun minal asbab. Mereka tidak akan mampu memberi sesuatu dan mencegah kepada sesuatu kecuali yang menyegahnya, memberinya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Namun kalau dia tidak pernah mengetuk pintu, tidak pernah berdiri di depan pintu, pernahkah dapat berasnya? Namun kalau dia tidak pernah mencari mursyid yang menunjukinya ia kepada Allah Subhanahu wa taala, pernahkah ia mendapat jazbahnya? Tidak. Oleh karenanya kita berpegang min haitsu syariah, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu haqiqah.
Mungkin inilah yang dapat kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Kewajiban kita adalah mencari mursyid apabila kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil bahwa itu dapat kita jadikan mursyid ketika kita bersamanya mendapat kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersamanya ada perubahan karakter dalam diri kita, ada perubahan sikap dalam diri kita, baik zahir dan batin. Terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam perjalanan dan berubah kita per detik dan per menit. Maka itu adalah mursyid bagimu. Janganlah engkau pernah meninggalkannya, karena ia adalah wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kita bersama mereka, kita tidak mendapati apapun, baik lazat dalam beribadah kepada Allah, perubahan sikap, perubahan mental dan karakter, tidak merubah apapun, maka itu bukan mursyid kita. Boleh berpaling darinya dengan tetap menjaga kehormatannya. Ketika berpaling dari mereka, tetap menjaga kehormatannya. Maka kalau kita ingin mencari mursyid, lihatlah ini. Dalil yang ketiga, bahwa dia itu memang mursyid yang kamil mukammil, yang dapat mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari per hari, per detik, per menit, kita semakin beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalil itu mursyid kamil mukammil. Mana kita makin beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjalankan perintah Allah zahiran wa batinan. Menjalankan perintah Allah zahiran wa batinan, meninggalkan larangan Allah zahiran wa batinan, melaksanakan perintah Rasulullah zahiran wa batinan, meninggalkan larangan Rasulullah zahiran wa batinan. Walhasil, tanda itu mursyid kamil mukammil, kita selalu menjaga yang wajib dan melakukan yang sunat seolah-olah wajib. Dalil bahwa itu adalah mursyid kamil mukammil ketika kita berada dengannya, kita bersamanya, timbul perasaan di hati untuk bertakabur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapati kelezatan yang belum pernah kita dapati sebelumnya, dan menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya zahiran wa batinan, kemudian mengerjakan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah zahiran wa batinan. Maka kita menjaga perintah Allah zahiran wa batinan, mengerjakan larangan Allah zahiran wa batinan, maka seolah-olah yang sunat menjadi wajib. Ketika ada perasaan seperti ini, maka itu sahih jadi muslim. Maka itu sahih jadi orang yang mana kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bersamanya, tidak muncul rasa apapun, tidak bertambah adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seolah-olah makin jauh adab kita dengan Allah dalam mengerjakan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, baik zahir dan batin. Begitu juga dalam meninggalkan larangan Rasulullah, mengerjakan perintah Rasulullah zahiran wa batinan, maka itu tidak sah dijadikan mursyid. Bukan kami mengatakan itu bukan mursyid. Ingat ini, jangan timbul fitnah. Bukan kami mengatakan itu tidak sah mursyid, tapi ia tidak sah kita jadikan ia menjadi mursyid kita. Kenapa? Karena tidak ada efek apapun ketika kita bersamanya. Bukan berarti beliau tidak sah menjadi mursyid. Tidak, beliau tidak sah menjadi mursyid kita, namun beliau sah menjadi mursyid orang baik. Beliau tidak berjodoh dengan kita, dan beliau tidak berjodoh dengan kita, dan kita tidak berjodoh dengan beliau, namun beliau berjodoh dengan yang lain. Betampeo teka hanjir ke baru kita nyota pegada baru ke anako. Betampe
Dra baru hana jadi ngang ketanya. Wadai tanya legok kiban dra barunya nang apa saja. Padahal hai tem ngang ketanya. Kajilah jo tamsil kajilah. Apabila hai tem kali orang kanya kedro na jumpa, tapi itu menyoru-nyoru kanya anarnya teh. Oleh karenanya maka mungkin inilah pengajian Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan pada malam ini adalah yang pertama, kalau kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dengan satu tarekat saja dan satu mursyid saja, dan tarekat itu tergantung pada diri kita. Yang kedua, ciri bahwa mursyid itu bagus untuk kita ketika kita duduk bersamanya, bertambah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makna bertambah beradab kita dengan Allah, mengerjakan perintah Allah zahiran wa batina, meninggalkan larangan Allah zahiran wa batina. Yang ketiga, ketika kita berjalan dengan mursyid, maka memiliki nilai rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan sikap kita, perubahan mental kita miliki ketika kita bersama mereka, maka jadikanlah mereka itu menjadi guru kita dan mursyid kita. Semoga dengan wasilah mereka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikianlah pengajian Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, kami berikan sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan terhadap apa yang telah kami jelaskan supaya tidak salah dalam memahaminya. Fadhal. Ada pertanyaan? Get. Masya Allah, ini pertanyaan sulit. Yang pertama, mursyid sangat sayang pada murid. Kemudian murid tidak mendapat apa-apa di sisi mursyid. Kemudian murid ingin berpaling dari mursyid. Kemudian mursyid tidak memberi izin. Bagaimana sikapnya? Masya Allah, ini sulit. Yang pertama, kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mursyid, dan berikanlah ya Allah kepada mursyid. Kalau memang tidak mendapati itu mursyid, maka berikanlah kepada mursyid petunjuk supaya mursyid memberi izin kepada kami untuk mencari mursyid yang lain. Walaupun demikian, murid wajib menjaga kehormatan mursyidnya, karena ia berada pada posisi itu juga barakah mursyidnya. Kalau ingin berpindah, pada saat itu boleh berpindah, tapi mursyidnya tidak mengizinkan, maka ketika kita berpindah dengan penuh penghormatan, maka itu tidak menyalahi aturan, karena memang kita tidak mendapati apapun di sisinya. Tidak menyalahi aturan. Bagaimana caranya? Kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mursyid, mengizinkan bagi kita untuk mencari mursyid yang lain. Insyaallah. Karena pertemuan dua hati, kalau ikhlas sama-sama ikhlas, Allah membukakan hatinya. Tapi kalau dalam hati kita memang ingin menilai mursyid, ini orang anak cakap, saya pernah. Dia hati menanya empat baru lah, murid lah, mursyid lah, pakar lah, mursyidnya kalau murid di luar mana, di dalam mana? Kan bisa ada, je lah, kamuflase, di luar ke, di dalam mana? Maka mursyid harus memahami luar dalam.
Ada di kamu belajar tetap yang nama tinggal tetap dia tinggal. Musang tetap berburu. Musang ayam berbuaya. Aduh benar. Bersih aduh benar. Teman terjadi namna. Pakiban jalan keluar. Tidak ada jalan keluar untuk berdebat dengan manusia. Hanya terbuka hilung putri kalau tu orang terpuana. Tinggal lu baru ada meratip teman cabai cor. Ino keluar tu terpuana. Pulun dua orang orang. Kata kita hati. Betul sampai lagi hati lagi. Kata kita. Nampak jauh musik. Kira ni kan modelnya kemudian kejut-kejut. Kan jauh. Oleh karenanya bagaimana caranya istighfar kepada Allah? Istighfar ya Allah, Nabi punya kepada Qurailun supaya Qurailun lebih tenang. Insyaallah lebih tenang. Insyaallah. Yang jangan berdebat dengan mursyid. La. Menjatuhkan kehormatan mursyid. La. Memfitnah mursyid. La. Tidak boleh. Jalannya seperti tadi. Ada yang lain? Menang. Insyaallah. Ada yang lain? Get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut pemahaman perempuan muslim yang macam cukup ini maka dia yang bikin siro maulid kan punya seorang mursyid yang dalam hal ubudiyah kepada Allah tu mecih melalui jalur halwat atau suluk. Selain darinya yang kamu hanaruh dalam bidang murid mursyid. Yang pertama dia. Yang kedua iban pandangan dia atau arahan kepada kamu yang kadang-kadang duha belum pernah mendua ketika dalam dua macam bidang yang mengamal dia. Iban itu jalan yang kamu tempuh selamanya hanya dengan di rumah dia. Meratib dan silau hanya di rumah, sedangkan tarikat dengan tarikat sama dia namun mencok dengan almarhum Abi dan melakukan kegiatan ubudiyah kepada Allah hanya di rumah dan kiban ke dalam pandangan Allah terhadap ibadah kamu. Masya Allah, ini pertanyaan makin sulit. Ya Allah. Tapi insya Allah. Yang pertama, bagaimana dengan kami yang tidak pernah melakukan suluk dan khalwah? Suluk seperti suluk yang sudah ma'ruf di Aceh, 40 hari, 30 hari, 7 hari. Baik suluk dan khalwah kami tidak pernah melakukannya disebabkan aktivitas kami di rumah. Bagaimana keadaan kami? Yang pertama, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada jalan yang khusus, ada jalan yang umum. Yang dimaksud dengan suluk adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina, kemudian berada di bawah bimbingan guru. Itu dikatakan dengan suluk. Dan juga dengan tariqah. Makna tariqah adalah cara kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan berzikir, caranya dengan berselawat. Ketika kita sudah memiliki guru, yang pertama kita telah memahami ilmu tauhid, telah memahami ilmu fikih, telah memahami ilmu tasawuf yang diajarkan oleh guru kita. Kemudian kita melaksanakannya di rumah dengan penuh adab, dengan penuh keyakinan, maka itu disebut dengan suluk secara umum. Suluk secara umum. Pertanyaan selanjutnya, kami melakukannya, apakah kami termasuk ke dalam golongan orang bersuluk? Jawabannya iya. Selama kita melakukannya berada di bawah bimbingan mursyid. Kami salat 5 waktu, alhamdulillah. Kami masak, alhamdulillah. Kami cuci piring, alhamdulillah.
Kami cuci baju, alhamdulillah. Itu tariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tariqah adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kami cuci piring ikhlas karena Allah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kami cuci baju ikhlas karena Allah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kami memasak ikhlas karena Allah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tariqahnya. Tariqah secara umum. Dengan demikian ada suluk secara umum, ada tariqah secara umum. Ketika kita mengamalkan suluk ini dan tariqah ini di bawah bimbingan mursyid, berarti kita bertariqah dan kita bersuluk. Suluk umum, tariqah umum. Kemudian ada tariqah khusus dan suluk khusus. Maka kita minta izin kepada suami untuk berkhalwah 40 hari atau 70 hari atau 7 hari atau 30 hari. Kadang kita masuk di bawah tarekat, maka kita masuk dalam suluk khaswah dan tarekat khaswah. Tumai kamu nyo bagaimana? Idlon tetap urung tasawu. Ikamu nyo tetap musulo, tapi harus di bawah bimbingan mursyid. Beginilah tarekat dan suluk yang dipahami dalam majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tarekat seperti inilah yang diajarkan oleh masyayikh kami di Al-Azhar Syarif, dan tarekat seperti inilah yang diajarkan kepada kami dalam tarekat Naqsyabandiyah, Al-Mujaddidiyah, Al-Khalidiyah, Al-Qurdiyah. Oleh karenanya tarekat ada dua, ada tarekat khasah, ada tarekat ammah. Ada suluk khasah, ada suluk ammah. Suluk khasah yang dilakukan oleh orang-orang 40 hari, 7 hari, sedangkan suluk ammah yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ikhlas karena Allah dengan tidak meninggalkan aktivitas keibuannya, maka itu tetap dianggap bersuluk, dianggap bertarekat selama berada di bawah pantauan mursyid. Jadi jawabannya, apakah kami bertarekat? Jawabannya jelas. Apakah kami bersuluk? Jawabannya jelas. Apakah kami masuk surga? Insyaallah sanaltaqi fi jannatin na'im. Allahumma amin. Beginilah tarekat yang dipahami oleh majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mewajibkan kepada ibu-ibu ya wirid wartuh do. Nyothi murothi malam payah wartuh do. Apabila anak mursyid diperintahkan kepada ibu-ibu yang nak aktivitas di rumah, maka yang tandakan. Oleh karenanya ketika kami mengijazahkan sama dia, paling kurang dalam 1 hari sekali 1 saja. Sehari semalam berapa kali? 1. Nah yang tanya mukanya kali menghadiahkan sama dia. Qul wallahu ahad. Urat malam pada 3. Mamnya 3, antem 3 di malam, kaku 3 minggu 3. Kenapa begini? Karena perjalanan Murina dengan semurahnya, dengan gemangkunya. Memang yang di bangku matanya itu mah tip sih. Saya tak perhatikan. Nya kena hidung berob deh karena mereka itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Kalau kami pahami seperti itu. Kecuali kalau sudah anak sudah kawin semua, nikah semua, ayah sudah berpulang ke rahmatullah, tinggallah kita sendiri. Narjana dengan keluarga lo, anali, menyahanali cok tasbih. Jom tasbih buka rumah kamu. Berzikirlah sampai nantinya semoga
mencapai derajah rahmatul nadawiyah. Allah. Panjang ke mana? Apabila anu kabiraya kalim kawin, apabila lintu kahanali narjana kawin li, apabila mantang narjana kawin baile mantang manggu-manggu nilai terakhir. Jelas ya? Kapan kami yang perempuan ini masuk tariqah khasah dan suluk khamsah? Ketika anak sudah besar semua, suami sudah meninggal, atau suami mengatakan ayo kita bersuluk bertariqah, maka ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Namun ketika masih ada anaknya, masih ada tanggung jawabnya, maka suluknya dan tariqahnya adalah di rumah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Lebih lucu kan? Ya. Jadi tarikah untuk menuju Allah Ta'ala itu sangat banyak kan? Ya. Di antara lain itu yang berjodoh benar, apakah termasuk mursyid yang sahih? Ya. Ketika kita berjodoh dengannya, yang pertama mursyid yang sahih. Dalil mursyid yang sahih bertambah adabnya kepada Allah. Si murid. Tanda mursyid itu sahih ketika ia berjalan bersama murid, bersama mursyidnya, bertambah adabnya dengan Allah. Itu dalilnya mursyid itu sahih. Tanda mursyid itu sahih ketika ia berada bersama mursyidnya, mendapat nikmatnya, mendapat jazbah, mendapat ketenangan, berubah sikapnya, berubah mentalnya, per detik dan per hari. Itu dalil bahwa mursyid itu sahih. Tanda mursyid sahih bertambah adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjaga yang sunnah-sunnah seolah-olah wajib. Dia tidak pernah menyepelekan yang sunnah, walaupun yang sunnah itu kecil. Maka ada sebagian ahli tariqah ia berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membuang duri di jalan. Itu adalah tariqahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan membuang duri di jalan. Ada sebahagian ia dekat dengan Allah dengan salat malam. Tapi si murid ini karena kebesaran gurunya, ia hanya dekat dengan Allah dengan membuang. Makanya ini yang kami maksud tadi. Ketika kita berduduk dengan mursyid, kami merempuk kuping. Kampai jarang dekat dengan Allah bukan hanya dengan salat malam, tapi hanya dengan membuang duri. Tanda sahih. Kalau kita dapati pada guru kita dan kita rasakan mendapati hal seperti ini, maka jangan berpaling darinya. Itu jodoh kita. Dan kita jodoh mereka, dan mereka jodoh kita. Berarti sama-sama jodoh. Sahih? Jelas? Jadi tanda mursyid sahih adab dengan Allah. Pokok adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang selamanya ditanya, "Wadah tadi dia belakuna tu, tak ada." Tapi ketika kita bersama guru kita, wadah tanya ada, anak-anak banget. Ini tanda. Tandanya gurunya mursyid sahih. Kami. Han mangat roh yang nanya, han apa yang terteten? Lado video kena terteten. Bang naurung mak kalau malih maju ada. Nya batu, atasnya batu. Mengata lagi. Hanya krokoroi. Kadang-kadang kita nyo sering dentuk keluar, sering. Tapi ban kata aja kenapa? Alah. Tiktok kroi. Kadang kita nyo lawenya tuh sering keluar. Hana ada perumun. Tapi watai-watai nyo kembali-balik payah tentu. Atau kadang-kadang watai malam selamanya dia tak dengan celana pendek.
Tapi orang ngajak kenal hang merasa alih dengan celana pendek. Itu dalil. Tapi dengan kita berpegang pada salatnya bagaimana? Hana lepas sih. Berarti beliau bertaat, beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi, itu tanda bahwa mursyid itu sahih. Maka apabila ada tumelannya, berarti dia tak perlu. Inan le pokok kopi, yang beri saja dengan ke pokok dah. Ente sang kameng. Mana makna? Hampir tak paling le. Karena menyata paling dia penuh kok. Bet dah pakai bantai gah motor anak gedemu. Bet dah pakai kan? Nyoh anak lebih teh, runja aja. Dan ke ni mursyid, ya Allah nyoh kasih. Kok. Jadi hati nyoh terpower. Menyenali 50 terpower. Nya je kok. Nyoh kasih. Nyoh beli. Menang makna, fima makna. Kon bahagikat, fima makna majaz. Berarti abi yang mursyid lagi kan berarti dia tak pegah jalan yang tepat tu jalan tol je. Jalan tol. Hanya halang wewe jalan tol. Nya merompok lagi kan bek le. Bek le. Nya punya 3 gas dalam tu. 3 gas ino bayu 3 gas gede bayu. Tapi punya mursyid meleh napu darek. Dia baca sampai tentu ke hanai jaga nanti pukul salah mursyid anak salah bet sampai waktu yang lagi nya ge apa pun salah mursyid ke karena yang lagi dia nanti yang lagi dia kak kampanye urang yang lagi dia tetap na urang lagi dia yang lagi nyo tetap na mono watena lagi nyo put yang salah je. Watena je put yang salah nyo. Yang agak. Jadi itu jadi motor na dua macam ini. Na yang metik, na yang manual. Yang nyo metik, dia manual. Nampak ya? Tapi contoh. Na yang motor, na metik, na manual. Model lagi nyo metik, dia manual. Di urung ba manual yang salah metik. Di urus metik anjing bersalah manual. Lebih hebat, urai harupan dua aja pak. Metik okey, manual okey. Kan? Okay. Kadang-kadang dia ke hana metik, manual dia. Urai metik hana, yang nama manual kan, yang manual ini. Kan kampak ya? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya? Kerana ini ada? Ada? Mungkin inilah yang dapat kami jelaskan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.